Akhirnya kita bisa mengembangkan tempat seperti ini yang dulunya cuman kebun biasa di sini. Kemudian juga alhamdulillah bisa untuk menyekolahkan anak, untuk kebutuhan sehari-hari, untuk menggaji karyawan. Alhamdulillah. Ya, kembali lagi bersama saya Safa dari Mitra Tani Online Indonesia. Sekarang kita sedang di perkebunan Saung Paribon yang terletak di Serumbung, Magelang. Bersama pemilik dari agrowisata ini, boleh perkenalkan diri dulu, Pak? Oh ya, perkenalkan, nama saya Winarno atau boleh dipanggil dengan Pak Win. Lokasi Saung Paribon ini berada di Sudimoro, Pucanganom, Serumbung, Magelang. Tepatnya seperti itu. Kalau boleh tahu ini, Pak, agrowisata ini udah bergerak berapa tahun, Pak? Ini mulai untuk awalan itu sebetulnya kan mulai dari tanaman bunga dulu itu 2018, cuman terus mulai kita ganti dengan perkebunan buah itu kira-kira 2020, 2021 itu baru mulai kebun lagi ya. Karena kalau kita tanamin bunga itu nanti cuman sebentar, kita harus ganti lagi atau kita harus membongkar, kemudian kita ganti yang baru, harus punya tanaman bunga yang banyak agar lebih menarik. Oh, seperti itu. Berarti dulu awalnya belum langsung buah-buahan, tapi mulai dari bunga dulu ya, Pak? Betul sekali. Jadi dulu awalnya dari bunga, kemudian kita ganti dengan jambu pista, kemudian ganti dengan jambu air. Jambu air masih tetap, kemudian kita tambah kelengkeng, anggur, dan durian. Nanti kedepannya kita akan tambahi seperti kebun stroberi juga di sini. Kalau boleh tahu, ini luas lahannya berapa, Pak, kira-kira ini? Kira-kira luas lahannya 1 hektar ya. Dan itu terdiri dari tanaman apa saja, Pak? Ini di sini ada tanaman anggur, kemudian ada pepaya juga. Jadi di sini kalau mau petik pepaya juga bisa. Kemudian ada aneka jenis jambu air, ada sekitar 20 varian jambu air, kemudian ada kelengkeng, kemudian untuk anggurnya mungkin kisaran 15 varian anggur, kemudian juga ada durian, teman durian untuk saat ini belum berbuah. Kalau asal muasal Bapak membuka agrowisata ini, emang mungkin Bapaknya suka perkebunan atau bagaimana, Pak, itu? Iya, memang dari dulu saya suka, kalau bahasa Jawanya, tak tanaman. Nah, saya memang menyukai tanaman. Kemudian saya setelah pindah dari pekerjaan, alangkah baiknya menekuni hobi. Jadi bermula dari hobi, saya nanam tanaman ini, kemudian lama-lama dikembangkan menjadi wisata, karena memang saya backgroundnya dari pariwisata. Jadi dulu saya sekolah di pariwisata, kemudian saya mempunyai angan-angan suatu saat mempunyai destinasi wisata atau tempat tujuan wisata. Seperti itu. Nah, kalau boleh tahu, ini sebelumnya ini Bapak ini kan udah hobi berkebunan ya nih. Nah, sebelumnya itu Bapak bekerja di mana, Pak, kalau boleh tahu? Kalau sebelumnya saya bekerja di salah satu perusahaan asing ya, salah satu kapal pesiar yang tidak bisa saya sebutkan gitu. Nah, kemudian setelah saya resign dari sana, saya harus bisa survive di sini, jadi mengembangkan usaha yang kira-kira nanti usaha itu bisa berkembang. Jadi dalam memilih usaha itu memang kita harus jeli, kira-kira usaha apa yang nanti akan bisa berkembang. Ya, seperti itu. Kalau ini mayoritas ini tanaman apa, Pak, kalau di lahan Bapak ini? Ini yang paling banyak itu kelengkeng, cuman anggur juga banyak. Nah, jadi kita plot-plotkan di daerah sini ini kebun jambu air, kemudian atas ini kelengkeng, dan di sana ada kelengkeng dan durian, kemudian ada pepaya juga. Kalau budidaya paling sulit itu tanaman apa, Pak? Paling sulit ya. Iya, paling rumit perawatannya. Rumit itu sebenarnya jambu air itu malah sebetulnya paling rumit, Mbak. Kita karena harus
bungkusi satu-satu, pupuknya harus tepat. Kalau pupuknya tidak tepat nanti pas saat berbunga itu rontok. Nah, kemudian saat sudah menjadi buah itu bisa juga busuk seperti cabai itu, namanya antraknosa, jadi kayak patek ya dalam bahasa Jawa itu bisa juga. Jadi kalau kurang nutrisi juga, kurang sehat, kurang kalsium juga tidak sehat seperti itu. Jadi perawatan yang paling susah menurut saya malah jambu air. Oh, jambu air ya Pak? Iya. Karena penyakitnya itu sering banget Ya, gitu ya? dari lalat buah, dari kelelawar, kemudian dari dari penggerek batang, kemudian busuk buah itu juga pengaruh sekali, apalagi kalau pas musim hujan itu susah banget. Nah, kalau untuk tanaman seperti jambu, kemudian anggur, kelengkeng, durian kayak gitu tuh biasanya pupuk yang digunakan itu mengandung nutrisi apa Pak yang dibutuhkan untuk buah-buahan kayak gitu? Itu sama saja sebetulnya, setiap tanaman itu sama saja, kayak nanam cabai atau pokoknya yang bersifat tanaman buah tetap kita menggunakan pupuk vegetatif, yaitu pupuk pertumbuhan. Kemudian saat mau dibuahkan kita kasih pupuk generatif. Sama sebetulnya, semua tanaman itu sama, kecuali tanaman sayur. Kalau tanaman sayur kan kita nggak ambil bunga atau buahnya, enggak. Cuman untuk tanaman buah sama, jadi ada masa vegetatif, ada masa generatif. Jadi masa vegetatif itu masa pertumbuhan. Jadi bagaimana caranya kita agar membentuk tanaman itu menjadi bagus, subur, besar pohonnya, nanti diharapkan saat masa generatif itu nanti buahnya juga besar. Kalau misalkan di anggur juga nanti tandanannya akan besar. Jadi pupuk yang paling banyak digunakan ya pupuk kandang. Cuman tetap kita ada pupuk-pupuk lain untuk memacu pembuahan. Ya, pupuk kandang penting sekali. Kalau tapi yang sudah fermentasi. Yang sudah fermentasi ya. gitu ya. Kalau untuk pupuk kandangnya itu kotoran kambing atau? Yang kita pakai di sini kotoran kambing. Jadi kotoran kambing yang sudah diolah, sudah difermentasi, kita bisa beli di dimanapun ada sebetulnya. Kalau kita mau, itu pupuk yang paling penting. Ya, itu buat sayuran, buat apa itu bagus. Kalau untuk yang merawat tanaman ini Bapak ini udah punya karyawan atau gimana Pak? Kan sudah, labanya ya, besar ini sekali. ada sekitar 3 karyawan. Nah, untuk perawatan, kemudian yaitu baru 3 karyawan saja, nanti menyesuaikan dengan kebutuhan apa yang perlu dirawat untuk hari-hari itu. Jadi misalkan hari ini ngurusin anggur, kemudian besok ngurusin jambu, besok lagi ngurusin durian ataupun ngurus yang lain. Kalau untuk penjualan ini Pak sudah sampai mana ini? Kita nggak pernah jual kemana-mana, cukup di kebun sudah habis buah itu. Oh, berarti memang untuk awalnya kita bingung, ini kalau misalkan panen buah sebanyak itu mau dibuang di mana. Ternyata iya itu bantuan dari teman-teman YouTuber, kemudian teman-teman yang bekerja di medsos itu, akhirnya tamu itu datang sendiri dan kita tanpa bingung mau buang kemana buahnya, sudah habis di kebun, bahkan kurang-kurang. Berarti udah habis di kebun tanpa dijual keluar. Nah, ini seperti ini, kita ini hasil kebun juga kita. Ini belum maksimal, ini jenis jambu air kusuma merah ini belum matang maksimal. Ini kalau ada tamu sebelum matang aja sudah dipetek biasanya. Nah, kalau ini jenis anggur tamaki, ini juga baru matang aja ini. Ini juga rasanya manis kayak mangga. Ini juga kalau kemarin sudah kita tawarkan sudah dipetik dari kemarin, cuman kadang-kadang kita nggak boleh metik kalau belum matang maksimal. Nah, ini kan di depan lihat banyak jenis anggur ini Pak, beda-beda. Nah, itu tuh Bapak ini ada berapa jenis anggur Bapak di sini? Itu yang sudah saya sebutkan tadi sekitar 15 jenis. Ya, cuman sebetulnya kita nggak perlu banyak varian untuk anggur, yang penting cari yang varian yang gampang buah, kemudian warnanya cantik, rasanya enak. Ya, nanti kalau pengen buat kebun lagi, saya justru paling mau nanam misalkan di blok sini jenis ini, di blok ini jenis ini, tapi buahnya yang gede-gede.
yang rasanya mungkin ada yang kecil-kecil rasanya enak, tapi kita tidak banyakin karena untuk tonasenya kurang. Jadi Kalau untuk kan di pasaran kadang sering lihat anggur mm, yang merah agak gede. Nah itu tuh kalau di sini ini pemasaran paling luas yang banyak diminati itu yang anggur jenis apa Pak kalau boleh tahu? setiap orang itu punya ini sendiri, punya apa kesukaan sendiri-sendiri. Iya. Ada yang suka agak asam, Iya. ada yang suka berbiji, ada yang suka yang tidak berbiji. Jadi tidak pasti. Jadi orang kesini itu kadang memilih seadanya. Iya. Kalau bibitnya ini dari mana Pak ini ambilnya? Ini kebetulan kita kan punya taman komunitas, jadi Iya. sebagian kita buat di sini, kemudian kita juga ingin membangun komunitas anggur di Magelang sini biar mereka juga ikut andil di bagian kita, jadi menjadi bagian keluarga dari Saung Paribon. Makanya kita juga sebagian ngambil dari teman-teman komunitas anggur di Magelang. Ada komunitasnya Ada, juga ya Pak? betul sekali. Nah kalau untuk menarik minat pelanggan gitu kan butuh apa ya, promosi seperti itu. Nah Bapak ini untuk promosi Saung Paribon ini lewat mana Pak ini? Kalau dulu cuma lewat dari mulut ke mulut aja, jadi mulut. orang kesini misalkan satu orang punya kontak di WhatsApp itu minimal, kalau sekarang dari 100 pasti punya Pak. Kalau ada orang 100 kesini sudah 100 kali 100 Pak. Seperti itu dulu. Tapi setelah mulai dikenal, kemudian banyak youtuber atau vlogger yang kesini ikut membantu mempromosikan Saung Paribon. Jadi lebih mudah. Kita juga ada channelnya di TikTok ataupun di Instagram ataupun di Facebook, ada semua. Jadi yang paling maksimal untuk promosi ya lewat media sosial. Lewat medsos gitu ya. Iya. Apalagi sekarang kan banyak anak-anak muda yang pingin mungkin mainnya tuh di daerah pertanian, perkebunan kayak gitu ya Pak, yang mungkin bisa, kalau anak muda biasanya mencari spot foto gitu mungkin untuk update kayak gitu ya Pak. Kadang seperti itu. Cuman untuk jadi Saung Paribon ini saya jelaskan dulu ya, Saung itu adalah rumah di sawah, kalau Paribon itu pariwisata kebun artinya. Nah ini memang mempunyai tujuan untuk mengedukasi. Jadi ini sering dipakai anak-anak dari TK sampai SD ataupun mungkin SMP. Jadi kita nanti menyesuaikan edukasinya. Untuk TK itu apa, untuk SD kelas 4 apa, kemudian untuk SD kelas 6 itu seperti apa. Kita harus bisa memilah-milah, disesuaikan dengan grade dari sekolahan. Sebagai eduwisata ya, eduwisata juga. Jadi di sini judulnya ya Saung Paribon Swarga Buah Tropikal. Itu untuk edukasi juga, untuk untuk healing atau family gathering, kemudian untuk arisan-arisan atau grup-grup itu juga biasanya kesini. Kalau boleh tahu ini nih kan buahnya segar ya Pak. Nah di sini tuh ada nggak kayak pengolahan buah seperti itu? Ada. Salah satunya yaitu anggur. Kalau baru anggur ya, untuk sementara ini baru anggur, kita buat manisan anggur. Jadi situ ada manisan anggur. Di samping itu juga sebetulnya kan kita juga punya pertanian jamur ya. Kita juga punya keripik jamur di sini. Oh iya, ada juga Pak. Ada juga. Jamur apa itu Pak? Jamur kuping. Jamur kuping. Nah kalau untuk stroberi tadi kan saya lihat tuh ada beberapa pohon gitu. Nah itu besok rencananya mau dikembangin di pohon di sini. Iya, di sini. Di situ masih ada tanah kosong. Rencana mau kita bikin kebun stroberi juga. Kebetulan kemarin juga sudah belajar tentang stroberi. Jadi untuk stroberi itu memang ada banyak jenis, dan yang cocok di sini itu ada, yaitu jenis apa kemarin saya lupa ya, jenis lancir kalau nggak salah ya. Itu dari teman-teman komunitas stroberi itu menganjurkan untuk
menanam jenis stroberi yang bisa ditanam di sini. Nah, Bapak ini belajar dari berkebun ini dari internet atau dari komunitas kayak gitu, Pak? Ya semuanya, dan kita juga belajar dari internet, dari YouTube, kemudian teman-teman komunitas, kemudian bertemu langsung dengan tenaga-tenaga ahlinya, misalnya misalnya kita menanam vanili, kita juga punya tenaga ahlinya, artinya teman yang mempunyai keahlian khusus di bidang vanili. Kemudian untuk yang durian juga kita punya teman yang ahli di bidang durian. Untuk anggur juga kita banyak teman di komunitas anggur. Nah, untuk jambu air ini saya kebetulan otodidak dan kita belajar dari medsos juga. Nah, kalau untuk Bapak ini mungkin tujuan dari pembuatan saung paribon ini awalnya untuk apa, Pak? Kalau boleh tahu. Ya, awalnya karena kita resign dari pekerjaan, saya harus bisa survive di sini. Saya harus bisa membuat usaha yang kira-kira nanti akan berkelanjutan dan akan menjadi besar. Itu tujuan saya. Dan sesuai dengan background saya di pariwisata, akhirnya saya membuat wisata ini. Jadinya kita wisata petik buah, tapi juga ada edukasi. Jadi orang-orang yang ke sini mau siapapun bisa belajar tentang penanaman anggur ataupun bisa belajar tentang penanaman jambu air dan buah-buah lainnya. Kalau ada nih enggak, Pak, untuk saran-saran nih untuk mungkin kita yang suka berkebun tapi ingin membuat perkebunan yang luas atau membuat agrowisata seperti Bapak, boleh saran-sarannya dan motivasinya, Pak? Untuk saran-sarannya ya jangan berkecil hati, kita menjadi penyuka tanaman ataupun senang di dunia pertanian, karena sebetulnya pertanian itu menyenangkan. Di saat kita menanam kemudian menghasilkan buah yang bagus, itu ada suatu kebanggaan tersendiri. Jadi untuk saran saya, saat mau membuat perkebunan, mulailah dari kecil dulu, kemudian kita belajar ilmunya dulu. Sudah kira-kira kita mantap, baru kita kembangkan. Seperti itu. Jadi untuk kita yang baru mau mulai nih untuk berkebun atau mungkin ingin membuat agrowisata, nggak usah malu ya, Pak, nggak usah malu. Dan juga mungkin kalau dari kecil nggak apa-apa, dari nol nggak apa-apa ya, yang penting selalu berusaha aja. Bapak boleh disebutkan nggak ini keuntungan dari Bapak membuka agrowisata ini, Pak? Keuntungan dari membuka agrowisata ini ya, kita menjadi punya banyak teman, banyak komunitas. Kemudian di sisi lain juga kita bisa memperkerjakan atau membuat lapangan kerja buat orang-orang di sekitar sini. Kemudian untuk dari segi keuangan juga kita bisa mengembangkan tempat seperti ini yang dulunya cuman kebun biasa di sini. Kemudian juga alhamdulillah bisa untuk menyekolahkan anak, untuk kebutuhan sehari-hari, untuk menggaji karyawan, alhamdulillah seperti itu. Itu karena kita masih berkembang ya. Mudah-mudahan suatu saat kita juga bisa melebarkan sayap lagi. Semoga untuk kedepannya untuk saung paribon ini menjadi lebih sukses ya, Pak, lebih besar, kemudian mungkin nanti bisa membuka lapangan pekerjaan yang lebih banyak karena lahannya bertambah luas atau ya, betul sekali. Bapak, terima kasih ya sudah berkenan untuk kita wawancara dan udah diajak keliling ke kebunnya. Terima kasih Bapak. Oke, siap ya. Terima kasih, Pak. Terima kasih juga. Nanti bisa mencicipi anggur. Ini siap, Pak. Ini anggur jenis Tamaki. Ini dari Jepang ya, Mbak ya? Wah, dari Jepang. Coba Dek, boleh? Enak banget. Boleh. Rasanya kayak mangga, Dek. Manis banget, Pak. Ya, enak banget rasanya. Iya. Dari Jepang. Iya, jenis Tamaki itu namanya. Wah. Ya. Enak banget. Suka aja biar cepet
ini sudah besar, ini jenis Thai Super Green Medium. Wah, besar sekali Pak. Besar sekali ini, ya. Biar kelihatan menarik.